Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jaka Sembung, Bajing Ireng Maling, episode yang ketiga. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan seorang pemuda bernama Parmin tengah mengadakan pertemuan dengan gurunya. Kiranya pertemuan itu adalah sebagai perpisahan untuk guru dan murid, di mana murid yang bernama Parmin tersebut telah dianggap usai dalam menuntut ilmu kanuragan. Tiba saatnya mulai mengabdikan dirinya untuk menegakkan kebenaran. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Betapa tidak, karena harus menghadapi perpisahan setelah lebih dari 15 tahun mereka hidup bersama dalam suka dan duka sebagai dua orang murid dan guru di tempat yang sunyi terpencil itu. Parmin terus berjalan menelusuri pantai sampai tidak terlihat lagi oleh mata kisapu angin. "Semoga Tuhan selalu menyertaimu, nak," desahnya lirih. Malam itu terjadi ribut-ribut di luar rumah Pak Marta. Rupanya para jago di desa itu bersama-sama mendatangi rumah Pak Marta dan dengan tak sabar mereka menggedor-gedor pintu. Sepertinya ada keperluan yang teramat penting untuk dibicarakan. "Pak Marta, buka pintu sebentar, cepat, Pak Marta," teriak para jago tersebut. Pintu segera terbuka. Tampak wajah Pak Marta geram karena terganggu tidur nyenyaknya dengan kedatangan orang-orang yang tak tahu waktu. "Ada apa ini? Kalian tak tahu diri? Malam-malam begini mengganggu orang tidur. Ada apa?" teriak Pak Marta memelototkan matanya. "Maaf Pak Marta," sahut para jago merendah. "Malam ini kami mengintai maling yang selalu mencuri beras di gudang penggilingan. Salah seorang jago berilmu tinggi berhasil menguntit maling itu. Tiba-tiba maling itu masuk ke dalam rumah Pak Marta dan tidak keluar lagi sampai saat ini." Mendengar penjelasan dari para jago desa, Pak Marta kaget bukan main. Apa katamu? Maling itu masuk kemari?" Pakai Pak Marta seolah tak percaya. "Hei, jangan-jangan dia datangin merampok hartaku. Bangsat maling itu," umpat Pak Marta sambil mengepalkan tangannya. "Oleh karena itu, kami ingin menggeledah seluruh isi rumah ini. Barangkali maling itu masih berada dalam rumah ini," seru seorang jago desa yang bertampang seram mewakili teman-temannya. Tak ayah lagi Pak Marta mengizinkan para jago itu untuk menggeledah rumahnya. Mereka masuk sambil tetap siaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, sambil memeriksa setiap sudut rumah Pak Marta. Mereka bertindak dengan teliti sampai-sampai dapur dan sumur serta jamban di belakang rumah tak terlewati begitu saja. Sementara para jago sibuk memeriksa, Pak Marta menuju pintu kamar Roija. Roija, bangunlah. Sebentar, buka pintunya," teriak ayahnya dari luar, dan pintu kamar terbuka. Tampak Roija keluar sambil mengucek-ucek matanya dan menguap, berusaha menahan rasa kantuk. "Apakah ada orang yang masuk ke dalam kamarmu tadi? Maling itu masuk kemari, kata mereka," kata ayahnya merasa cemas. Ia takut, khawatir maling itu akan melukai anak tunggalnya. "Entahlah,
Aku tidur nyenyak sekali sampai ayah mengetok pintu dan aku terkejut. Oh iya, apakah maling itu memang benar-benar kemari? Jika demikian aku mau saja menjadi istrinya. Dan jika ternyata ia seorang perempuan, aku akan menjadikan dia sebagai saudaraku. Saud Roijah dengan senyum menantang sambil membetulkan rambutnya yang tergerai, menunggu reaksi ayahnya. Seketika Pak Marta kalap mendengar Roijah berkata seperti itu terhadapnya, apalagi di depan para jago desa yang sudah berkumpul di depan kamar anaknya. Diam kau, bentak Pak Marta sambil berjalan menuju ruang tamu. Lalu Pak Marta menghampiri para jago desa yang sudah duduk di kursi tamu. Ada beberapa orang diantaranya sedang menikmati rokok kelobot dan sigaret. Salah seorang dari mereka memberi laporan. Semua ruangan sudah kami periksa, tetapi maling itu tidak ditemukan. Nah, selamat malam Pak Marta. Maafkan kami yang terpaksa mengganggu istirahat Bapak tadi, kata mereka sambil beranjak satu persatu keluar rumah. Oh, tak apa-apa. Bukankah kita harus selalu waspada, menjaga lingkungan kita dari segala kerusuhan yang akan terjadi, tukas Pak Marta, mengantarkan para jago desa itu sampai ke depan pintu. Baiklah Pak, kami mohon diri untuk berjaga-jaga kembali, kata mereka, langsung berjalan meninggalkan rumah Pak Marta. Pak Marta menutup pintu rumahnya dengan wajah lesu dan dalam benaknya menyimpan tanda tanya besar. Kemana perginya maling tersebut? Apa mungkin ia lenyap begitu saja, seperti ditelan lantai kamar rumah ini? Rasa-rasanya tak masuk akal. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, menerangi kaki langit sebelah timur yang ditingkai kokok ayam dan cicit burung di atas dahan. Dari kejauhan, seseorang berjalan dengan tenangnya melintasi desa. Orang itu memakai tudung kepala dari anyaman bambu berbentuk caping, sehingga sebagian wajahnya tertutup. Kain sarung menyilang di dadanya. Ia berjalan menelusuri pematang sawah, menikmati cerahnya pagi hari itu dengan nikmat. Seorang petani sedang mencangkul sawahnya berhenti saat memandang orang tersebut. Ia memastikan adanya kehadiran seseorang pendatang baru yang lewat di kampungnya. Tiba-tiba ia terkejut. Orang itu mengherankan sekali. Dia seenaknya saja berjalan di atas pematang sawah yang basah, baru ku bikin. Tapi dia tidak meninggalkan jejak kakinya barang sedikit pun di atasnya. Seakan-akan dia sedang terbang. Mungkin dia seorang jago silat yang sengaja datang dari jauh untuk mengikuti sayembara yang dibuat Tuan Tanah Vateisen untuk menangkap maling itu, pikir petani itu dengan wajah keheranan sambil menyeka keringat yang mengalir di keningnya. Ia seperti tak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. Dengan mata kepalanya sendiri, pendatang itu kemudian berhenti di depan sebuah papan yang tertancap di atas pematang sawah. Dia memperhatikan papan tersebut sambil berkaca pinggang dan membaca tulisan dengan huruf-huruf Latin yang tertera di situ. Tanah ini milik Van Essen, katanya sinis. Van Essen, mengapa bukan milik si Salim atau si Tarjo? Tahukah kau, bahwa aku akan mengusirmu dari bumi Nusantara ini? Desis pendatang baru bertudung caping itu. Seraya mencabut goloknya yang terselip di pinggangnya. Van Essen, terimalah kehancuran secara simbolik dariku, dari bangsa Nusantara, dengusnya. Iya, teriaknya sambil mengayunkan goloknya
Secepat kilat membabat papan tersebut berulang kali. Tetapi papan tersebut terlihat masih tetap saja berdiri, tegak, menancap di atas pematang sawah, tak bergeming. Apa karena golok yang diayunkan hanya menebas udara, atau goloknya yang tumpul? Tiba-tiba angin bertiup kencang dan menerpa papan bertonggak itu. Pemuda dengan tudung caping itu menyabetkan goloknya berulang-ulang pada papan nama yang terpancang di pematang sawah itu. Dan apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Papan pengumuman itu roboh menjadi 3 bagian. "Itulah hari depanmu," kata si pendekar caping berdiri tegak, menyaksikan papan tersebut roboh dan terkapar di pematang sawah. Sementara itu petani yang sejak tadi melihat apa yang dilakukan pendatangannya itu sekali lagi, ia dibuat terperangah heran. "Oh, Masya Allah, kayu pancang itu semula masih tegak berdiri, tapi tak taunya kayu itu sudah terpotong 3 dan baru roboh setelah tertiup angin. Begitu tinggi ilmu tenaga dalam mengiringi sabetan golok yang dimiliki pendatang itu," desisnya kagum. "Kau harus nyah dari bumi kami," geram orang itu sambil menatap papan pancang yang sudah bertebaran, tak berdiri angkuh lagi. Kemudian dengan satu sentakan ia menendang papan yang bertuliskan nama Van Essen itu ke hadapan si petani yang sedang mencangkul. Si petani hanya bisa melongo keheranan dan sama sekali tak mengerti apa arti kehancuran simbolik yang diucapkan oleh orang itu. "Kau bukan bangsa tempe yang mau memeras keringat untuk kesenangan dan kekayaan penjajah semata-mata, bukan? Ayo injak papan itu demi kehormatan bangsa Nusantara," perintahnya pada petani itu. Setelah menyaksikan si petani menginjak papan itu atas perintahnya, kemudian ia kembali meneruskan perjalanannya. Sedangkan si petani hanya memandang orang itu dengan pandangan heran. Dan ia sama sekali tak tahu kalau pendatang bertudung caping itu tidak lain adalah Parmin, murid tunggal Ki Sapu Angin, yang kini dalam perjalanan sudah sampai di daerah Kandang Haut. Saat itu di rumah Leonard Van Essen terlihat orang berkepala butak berbaju kuning yang beberapa hari berselang membaca papan pengumuman sayembara yang dipasang di pasar bertemu langsung dengan Tuan Van Essen. Ternyata ia mendaftarkan diri untuk ikut membekuk maling yang dikenal dengan julukan Bajing Ireng. Si budak memperkenalkan diri dengan nama Beruang Kuning dari Gurun Gobi, minta bayaran yang sangat tinggi pada Tuan Van Essen. "Kami sanggup memenuhi permintaan Anda, asalkan Anda dapat menangkap maling itu dalam keadaan mati atau hidup. Tuan akan melihat sendiri hasilnya nanti malam. Aku akan menangkap maling itu hidup-hidup," jawab si Beruang Kuning dengan pasti. "Bagus. Saudara harus membuktikan janji Anda untuk menangkap maling itu hidup-hidup. Kalau janji Anda meleset, maka Anda akan tahu sendiri akibatnya. Sekarang mari kita rayakan pertemuan ini dengan minum anggur. Ayo," seru Van Essen sambil menyodorkan gelas kepada Beruang Kuning. Beruang Kuning menerima gelas yang disodorkan padanya tanpa ragu. Ia menenggak habis isi gelas itu. Demikian juga dengan Leonard Van Essen. Malam harinya seperti biasa, di saat orang telah tidur dengan lelap, sosok tubuh serba hitam melompat-lompat dan mengendap-endap seperti seekor bajing di atas atap-atap rumah penduduk. Dia tak lain adalah Bajing Ireng, sang maling budiman, penolong rakyat miskin. Tiba-tiba sosok bayangan lain berkelebat cepat ke atas atap salah satu rumah dan berdiri menghadang Bajing Ireng.
Gerakan orang tersebut yang ternyata adalah beruang kuning dari gurun Gobi sukar diikuti dengan mata biasa. Bajing Ireng agak gentar menghadapi lawannya kali ini. Beruang kuning tertawa terbahak-bahak, suaranya mengandung tenaga dalam yang hebat, sehingga membuat telinga menjadi peka bagi siapa saja yang mendengarnya. Apalagi bagi orang yang ilmu tenaga dalamnya masih rendah, maka telinganya pun bisa menjadi tuli. Bajing Ireng menggerakkan ilmu pernapasan dan tenaga dalamnya untuk menghalau suara yang dilancarkan pendekar berkepala botak tersebut. Hahaha, pantas malingnya begitu lihai dan hebat. Tentu saja tak tertandingi oleh jago-jago pribumi di sini. Ternyata julukan Bajing Ireng tidak percuma kau sandang, karena gerakanmu memang mirip seekor bajing. Tapi lebih baik kau menyerah saja, manis, karena malam ini adalah malam terakhir petualanganmu. Maling manis, aku akan menyerahkan dirimu pada Tuan Van Essen, kata beruang kuning dengan gaya rayuan yang tengik. Bajing Ireng menjadi panas hati mendengar cara lawannya berbicara dan tarikan-tarikan wajahnya yang begitu nyinyir menyebalkan. Saat itu ia seperti menghadapi seorang dengan wajah seperti ketimun suri yang sudah loyo karena busuk. Bangsat, siapakah kau? Bajingan gendut berkepala botak. Pulanglah kau kembali ke negeri asalmu, buta. Hardik Bajing Ireng dengan nada begitu lugas dan ketus. Emosinya sebagai seorang perempuan terlihat begitu nyata. Mendengar hinaan itu, beruang kuning dari gurun Gobi hanya tersenyum. Senyuman sinis penuh ancaman. Dunia persilatan di negeriku mengenalku dengan julukan si Dewa Suci penyebar bala. Dan di negeri Jawa, ini aku bergelar beruang kuning dari gurun Gobi, sesuai dengan tempat asalku di sana, jawab beruang kuning. Hihihi, Dewa Gundul, kau datang dari jauh, dari tanah leluhurmu, hanya untuk membuat kegaduhan di sini. Sesudah itu kau akan mengeruk kekayaan negeri kami untuk mengisi perut gendutmu yang seperti gentong air itu. Kau memang benar-benar bangsat, dan kau lebih dari sebuah benalu bagi bangsa kami. Beruang Gundul, kata Bajing Ireng dengan nada mengejek. Dan hal ini membuat beruang kuning tak dapat lagi menahan amarahnya. Haya, aku tidak membutuhkan ocehanmu. Uang adalah raja dari segala raja. Manusia dapat dikendalikan dengan uang. Hidup ini hanya untuk uang. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau menggunakan kesempatan emas yang berada di depan mata, katanya sambil merentangkan tangannya membentuk sebuah jurus. Agaknya inilah jurus pembukaan gaya beruang kuning. Oh, rupanya demikian sifat dari seorang dewa, sindir lembut Bajing Ireng sambil membentuk kuda-kuda. Aku tidak akan mundur menghadapi manusia tengik macam kau. Majulah daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah. Lebih baik mati berkalang tanah. Ayo Gundul gendut, teriak Bajing Ireng menanti serangan beruang kuning. Tanpa banyak bicara lagi, beruang kuning melancarkan serangan yang pertama dan merangsek Bajing Ireng. Jurus-jurus yang dilancarkan beruang kuning menderu-deru seperti angin puyuh. Bajing Ireng mengeluarkan semua ilmu yang dimilikinya dalam menghadapi serangan dari pendekar asing yang berilmu tinggi itu. Serangan demi serangan dilancarkan secara bergantian oleh pendekar itu, sehingga udara di sekitarnya bergetar dan merontokkan daun-daun kering akibat kehebatan tenaga dalam masing-masing. Dengan cengkeraman, beruang kuning segera melancarkan serangan ke arah Bajing Ireng. Para penjaga gudang penggilingan beras datang berlari untuk menyaksikan pertarungan itu. Salah seorang dari mereka menunjuk ke atas dengan perasaan kagum dan terpesona. Lihat, orang dari negeri seberang itu bertarung dengan Bajing Ireng di atas sana. Lihat,
teriaknya kepada teman-temannya. Kurasa kedua-duanya bukan orang sembarangan. Mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, sehingga dapat bertarung di atas atap rumah dengan lincahnya. Decak kagum dari para penjaga gudang beras menyaksikan kehebatan kedua orang itu. Pertarungan sengit itu berlangsung cukup lama. Berpuluh-puluh jurus sudah mereka kerahkan, tetapi pertarungan itu masih terlihat seimbang dan nampaknya pertarungan ini tak mungkin berakhir sampai pagi. Suara ayam berkokok tidak menarik perhatian kedua orang yang sedang bertarung itu. Beruang kuning justru semakin gencar melancarkan serangannya sehingga Bajing Ireng terdesak. Bajing Ireng merasa dirinya kewalahan. Ia melompat turun ke bawah diikuti oleh gerak salto beruang kuning yang terus mengejarnya. Pertarungan dilanjutkan di atas tanah yang mulai berembun. Lihatlah, Bajing Ireng sudah mulai kelihatan terdesak oleh serangan maut yang dilancarkan pendekar dari negeri seberang itu. Komentar para penjaga gudang terus menyaksikan pertarungan tersebut dengan rasa ingin tahu yang kian menggebu. Pertarungan mereka beralih menuju makam tua, suatu kawasan kuburan yang sudah ditumbuhi semak belukar. Suatu kesempatan tiba-tiba pendekar botak itu melancarkan serangan dan berhasil mengenai ulu hati Bajing Ireng. Aduh, Bajing Ireng mengerang kesakitan. Tubuhnya melorot ke bawah, tak sanggup lagi berdiri. Bajing Ireng terkulai lemas dan bersandar pada batu nisan salah satu makam tua di situ. Seketika wajah beruang kuning berseri-seri melihat tubuh Bajing Ireng sudah tergolek tak berdaya, dan suara tawanya memecah dinginnya udara pagi saat itu. Hahaha, sekarang kau baru mengakui kehebatanku. Kau tak dapat bergerak lagi, dan semua orang tentu ingin tahu siapa sebenarnya Bajing Ireng, teriak beruang kuning alias Dewa Suci penyebar bala pada para penjaga gudang yang menghampirinya dengan berbondong-bondong. Tahukah kalian? Kalian kan penduduk desa ini, bukan? Tentu dapat mengenali wajah yang tersembunyi di balik cadar hitam ini, teriak beruang kuning kepada para penjaga gudang yang berkerumun mengelilingi Bajing Ireng yang sudah tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tahukah kalian berapa dia yang akan aku terima dari Tuan Van Essen? 5 kali lipat dari hadiah yang dijanjikan dalam sayembara itu. Bukankah ini suatu keberuntungan yang sangat besar, bukan? Selanjutnya aku akan hidup uncang-uncang kaki menikmati hadiah itu, ujar beruang kuning dengan kesombongan yang membuat iri para jago-jago pribumi bila mendengarnya. Nah, cobalah kalian dekat kemari. Kita akan menyaksikan siapa sebenarnya maling ini, kata beruang kuning menghampiri Bajing Ireng yang terbujur lemah tanpa daya dan menyerah kepada nasib. Walaupun dengan sekuat hati,